Suatu sore warga Rejosari digemparkan oleh penemuan mayat bocah laki-laki yang tercebur ke dalam sumur. Yang menurut warga desa sumur itu adalah sumur keramat yang sangat angker dari dulu. Sudah sering sumur tua itu memakan korban, baik warga lokal maupun dari luar. Mereka rata-rata meninggal tercebur ke dalam sumur ataupun di sekitar sumur. Penemuan sosok mayat bocah laki-laki itu bermula saat Mbok Gira ingin mengambil air untuk mencuci pakaian sore itu. Saat itu ia mendekati bibir sumur dan segera menurunkan timba dengan pelan-pelan. Namun, tiba-tiba dia melihat samar-samar di dalam sumur ada tubuh yang mengambang, menyembul di dalam sumur. Mbah Gira kemudian mengusap kedua matanya untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya itu benar atau tidak. Tali tampar pun turun mengenai tubuh tersebut. Mbok Gira sontak kaget, tak mengira kalau itu adalah sosok manusia. Mbok Gira yang kaget dan takut langsung berlari ke rumah warga setempat yang paling dekat dari sumur tua tersebut. Mbok Gira lari seperti dikejar setan. Keringat dingin pun bercucuran di wajahnya. Mbok Gira kemudian bertemu dengan Pak Sabar yang saat itu baru saja keluar dari rumahnya. Melihat Mbok Gira yang ketakutan, Pak Sabar kemudian bertanya kepada Mbok Gira tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan napas yang masih terengah-engah, Mbok Gira kemudian menceritakan apa yang dilihatnya. Pak Sabar yang mendengar cerita dari Mbok Gira langsung terkejut. Pak Sabar kemudian segera melapor ke rumah Pak RT yang terletak tak jauh dari rumahnya. Pak RT dan beberapa warga kemudian berjalan menuju ke sumur yang dikeramatkan itu. Sumur yang menurut warga adalah sumur yang angker. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Sesampainya para warga dan Pak RT di sumur tua itu, mereka lantas mencari tali tambang untuk turun ke dasar sumur. Pak Radmin lah yang berani untuk turun ke dalam dasar sumur tersebut. Dengan hati-hati dan dibantu oleh para warga, dia kemudian turun. Tali tambang kemudian diikatkan pada sebuah pohon besar dan diikatkan pada pinggang Pak Radmin juga. Warga desa kemudian mulai menurunkan tali tersebut untuk menurunkan Pak Radmin ke dasar sumur tersebut untuk mengangkat jenazah anak laki-laki yang tercebur di dalam sumur itu. Sesampainya di dasar sumur, Pak Radmin mendapati tubuh bocah yang telah meninggal. Tubuhnya mengapung di atas air. Pak Radmin kemudian mengaitkan tali ke tubuh bocah tersebut. Setelah dirasa kuat ikatan yang dilihat kepada tubuh bocah tersebut, maka Pak Radmin kemudian mengkode kepada para warga yang di atas. Beberapa warga yang sudah bersiap-siap kemudian segera menarik tali tambang yang dikaitkan pada Pak Radmin bocah tenggelam tersebut. Setelah berjuang susah payah, akhirnya Pak Radmin pun sampai di atas sumur. Pak Radmin yang membawa jasad bocah tersebut akhirnya bisa keluar dari sumur tersebut. Saat sampai di luar sumur, ternyata bocah yang tercebur tersebut adalah Anton, anak pertama dari Pak Joko. Pak Joko yang saat itu juga berada di tempat langsung shock sambil memeluk tubuh anak laki-lakinya itu. Pak Joko hanya bisa meratapi nasib anaknya. Malam itu seperti biasanya di desa tersebut, jenazah Anton langsung dimakamkan di pemakaman desa dengan diiringi isak tangis keluarga, tetangga, dan teman-teman bermain Anton. Tapi itulah takdir, kematian. Tak ada yang tahu kapan dan dengan cara apa kematian tersebut akan menjemput setiap manusia. Kematian Anton membuka kembali ingatan lama tentang sumur tua tersebut. Sumur yang dianggap angker oleh para warga sekitar tersebut.
Banyak warga yang membicarakan lagi tentang keangkeran sumur tersebut yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang dipercaya dihuni oleh para jin-jin dan makhluk halus. Dari dahulu sumur tua tersebut memang sudah terkenal akan keangkerannya dan tak jarang menelan korban. Di dalam sumur tersebut dipercaya dihuni oleh dua siluman ular, laki-laki dan perempuan, yang berdiam di dalam sumur tersebut. Dan masih ada beberapa siluman atau jin-jin lain yang menguasai di sekitar sumur tua tersebut. Dari dahulu tanah sekitar sumur tua tersebut dipercaya sebagai tanah yang bingit, tempatnya para lembut. Sudah ada beberapa warga yang pernah melihat sosok-sosok makhluk astral penghuni sumur tua itu. Mereka pun bisa berubah menjadi apa saja yang mereka inginkan. Beberapa warga yang pernah melihatnya sontak berlari ketakutan karena melihat sosok yang menyeramkan. Suasana akan terasa mengerikan dan angker ketika hari menjelang sore dan kemudian berganti malam. Pernah ada beberapa paranormal yang didatangkan untuk menetralisir lokasi sumur tua keramat tersebut. Namun, rupanya mereka tak mampu menetralisir dan memindahkan sosok-sosok penghuni sumur tua yang angker tersebut. Berbagai cara telah diusahakan oleh para warga agar sumur tua tersebut tidak meminta korban lagi. Namun masih saja ada korban yang jatuh di sekitar lokasi sumur tua tersebut. Beberapa paranormal sampai terpelanting muntah darah saat berusaha dan bertarung melawan sosok-sosok penghuni sumur tua tersebut. Karena menurut mereka, ternyata sosok-sosok penghuni sumur tua tersebut tak sedikit jumlahnya. Bahkan, jumlahnya bisa ribuan. Dulu pernah terjadi suatu usaha penetralisiran kawasan sumur tua tersebut. Namun tiba-tiba banyak warga yang kesurupan massal di lokasi tersebut saat melihat penetralisiran. Dan alhasil, acara pun dihentikan untuk mengeluarkan dan menyembuhkan kembali para warga yang kerasukan. Saat itu, suasana sangat mencekam bagi para warga. Dan sejak saat itu, akhirnya tak ada lagi upaya untuk membersihkan kawasan sumur tua yang dianggap angker tersebut. Karena menurut para warga, terlalu besar kekuatan yang menguasai tempat tersebut. Sejak saat itulah, keangkeran sumur tua itu bertambah menjadi lebih angker dan wingit. Memang selama ini sumur tua itu sudah menelan beberapa korban yang jatuh dan mati di sumur tua itu, dan korban-korban yang meninggal di sekitar sumur tua tersebut. Menurut para warga, mereka pasti dijadikan tumbal oleh penguasa sumur angker tersebut. Beberapa warga sering mendengar ada suara tangisan dan melihat sosok-sosok bocah dan sebagainya di sumur tua tersebut sedang menangis sedih. Namun tiba-tiba menghilang. Sampai kini, sumur tua itu masih dibiarkan oleh para warga desa. Tak ada yang berani mengusik ketenangan sumur tua tersebut. Rumput-rumput liar dan semak-semak belukar yang tumbuh menjulang dan pohon-pohon besar yang berjajar mengelilingi sumur tua tersebut membuat keangkeran sumur tua itu menjadi tambah wingit dan angker. Sampai kini, sumur tua tersebut memang dianggap paling angker di desa Rejosari.